merupakan benjolan yang berisi pembuluh darah di mana dapat terbentuk di dalam dan juga di luar rektum dan bisa menimbulkan jika memiliki kelebihan berat badan atau obesitas. Kehamilan juga menjadi faktor risiko terjadinya hemoroid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sekarang kalian lagi mengalami hemoroid? Apa yang kalian bayangkan tentang penyakit satu ini? Kalian mungkin tidak familiar dengan istilah hemoroid, tapi lebih mengenal dengan istilah wasir atau ambayan. Dan hemoroid ini cenderung dianggap sebagai aib, sehingga orang yang menderita hemoroid cenderung hanya diam-diam saja dan tidak ingin membicarakannya. Bahkan kepada dokter sekalipun enggan untuk memperlihatkannya. Padahal hemoroid ini merupakan masalah kesehatan. Jika tidak segera ditangani, ini akan menimbulkan masalah kesehatan yang sangat berat. Kenapa saya bilang berat? Karena hemoroid ini memiliki tingkatan keparahan. Semakin lama tidak ditangani, maka akan semakin berat kondisi yang akan dialami, bahkan sampai memerlukan transfusi darah. Ngeri juga kan kalau tidak cepat ditangani. Makanya tonton video saya berikut ini dan kalian akan mengetahui informasi yang lengkap tentang penyakit yang satu ini. Seperti yang saya katakan tadi, hemoroid juga dikenal dengan istilah wasir atau ambayan. Jadi pertama-tama mari kita pahami dulu apa sebenarnya hemoroid atau wasir ini. Nah, di area rektum dan anus ini kaya akan pembuluh darah. Dan karena beberapa penyebab menyebabkan pembuluh darah tersebut membengkak dan membesar. Jadi seperti mirip dengan varises. Jadi hemoroid atau wasir ini merupakan benjolan yang berisi pembuluh darah di mana dapat terbentuk di dalam dan juga di luar rektum dan bisa menimbulkan rasa sakit dan juga bisa menimbulkan tidak nyaman dan bahkan dapat menyebabkan perdarahan pada area anus. Ada dua jenis dari hemoroid atau wasir, hemoroid internal dan juga eksternal. Kalau berkembang di dalam rektum, ini dinamakan dengan hemoroid internal. Namun jika berkembang di bawah kulit sekitar anus, maka disebut dengan hemoroid eksternal. Semua orang dapat mengalami hemoroid, baik pria maupun wanita. Menurut National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease, 50% orang dewasa mengalami gejala hemoroid pada usia 50 tahun. Gejala tergantung dari letak dan posisi hemoroidnya. Jika yang berkembang adalah wasir internal, biasanya kalian tidak dapat melihat atau merasakannya dan jarang menimbulkan ketidaknyamanan. Namun saat buang air besar lalu mengejan, mungkin mengalami perdarahan dan biasanya tanpa menimbulkan rasa sakit. Dan jika kalian merasakan ada masya yang keluar dari anus, maka disebut dengan hemoroid prolaps. Kalau terjadi hal ini bisa menyebabkan rasa sakit dan juga iritasi. Bagaimana dengan wasir luar atau eksternal? Tadinya sudah saya sebutkan ada dua jenis wasir, wasir dalam dan juga wasir luar. Kalau wasir luar tentu akan terlihat, kalian bisa melihatnya dengan mata sendiri. Bisa menimbulkan gejala gatal dan juga iritasi di daerah anus, mengalami rasa sakit dan juga ketidaknyamanan. Bengkak tentu saja di sekitar anus dan tentu terjadi perdarahan. Siapa saja bisa mengalami hemoroid, tapi mungkin kalian bisa memiliki risiko tinggi mengalaminya jika memiliki kelebihan berat badan atau obesitas. Kehamilan juga menjadi faktor risiko terjadinya hemoroid. Begitu juga pemilihan makanan yang buruk seperti mengkonsumsi makanan yang rendah serat dan juga tinggi karbohidrat dapat menyebabkan terjadinya sembelit kronis. Yang ini merupakan faktor risiko umum terjadinya hemoroid.
Kemudian kebiasaan seperti mengangkat beban yang berat, terlalu lama di toilet sambil mengejan saat buang air besar juga dapat menyebabkan terjadinya hemoroid. Serta melakukan hubungan seks secara anal juga berisiko mengalami hemoroid. Dan tidak mungkin juga hemoroid jika tidak segera diatasi bisa mengalami anemia, di mana anemia terjadi karena kehilangan darah secara terus-menerus dan tidak mungkin harus dilakukan transfusi darah sebelum penanganan lebih lanjut. Kemudian bisa mengalami wasir strangulata, dan jika mengalami kondisi ini sakitnya sangat luar biasa. Dan bisa juga mengalami trombosis. Walaupun tidak berbahaya, trombosis sangat menyakitkan. Dokter dapat menegakkan diagnosa hemoroid berdasarkan gejala dan tentunya pemeriksaan fisik. Pemeriksaan rektal mungkin diperlukan dengan memasukkan jari menggunakan sarung tangan dan juga akan dilumasi dengan salep ke dalam rektum untuk merasakan pembekakan dari pembuluh darah. Bisa juga dengan melakukan pemeriksaan anoskopi menggunakan anoskop. Dan wasir ini seringkali hilang dengan sendirinya jika masih tetap ringan. Kalian bisa melakukan langkah sederhana untuk meringankan gejala dan mengurangi rasa nyerinya. Pertama, kalian bisa melakukan perendaman menggunakan air hangat atau mengolesi krim untuk meredakan nyeri. Kalian bisa berendam selama 10 menit setiap harinya. Kemudian minumlah air putih 2-3 liter setiap hari. Ini dapat membantu feses menjadi lunak dan tentunya akan mencegah sembelit. Jangan lupa untuk tingkatkan asupan serat dengan mengkonsumsi buah-buahan, sayuran, dan juga biji-bijian. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk dukung channel ini agar lebih berkembang. Like, komen, dan di subscribe. Jumpa lagi di video saya berikutnya bersama saya Devi Febriani, perawat kamar bedah. Stay healthy. Assalamualaikum.